milenial, bisa mengeja lalu membaca dengan lancar adalah awal dari proses pembelajaran literasi. Lebih dari itu, literasi perlu dipahami lebih dalam agar siswa memiliki kompetensi literasi yang utuh. Kemampuan literasi akan sangat mempengaruhi penalaran dan kompetensi siswa, sehingga siswa Indonesia perlu dibekali dengan kecintaan pada kegiatan literasi sejak dini. Berbicara tentang rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, perlu dicermati apa penyebabnya, sehingga kita dapat mengambil peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak di Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya Haslinda akan mengupas secara tuntas rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia. Sobat milenial, jangan lupa ya, like, share, and subscribe video saya. Yuk simak video saya kali ini. Apa itu literasi? Menurut Elizabeth Golby, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan data dari berbagai lembaga survei mengungkapkan tingkat literasi anak-anak Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Mari kita lihat fakta berikut ini. Berdasarkan program Frame International Student Assessment atau dikenal dengan PISA, pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-72 dari 78 negara yang disurvei. Menurut Central Connecticut State University, Indonesia memperoleh ranking ke-60 dari 61 negara yang disurvei terkait minat baca. Berdasarkan hasil skor PISA menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki kemampuan literasi dengan skor 371 di tahun 2018. Berkurang 21 poin jika dibandingkan dengan jumlah poin pada tahun 2015. Sedangkan rata-rata hasil survei OECD secara keseluruhan adalah 487. Itu artinya menunjukkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia semakin menurun. Mengapa kemampuan literasi anak-anak Indonesia rendah? Yuk kita simak penjelasannya. Secara umum, ada 5 hal yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi anak di Indonesia. Pertama, dukungan keluarga. Kurangnya dukungan serta keterlibatan keluarga dalam membangun budaya membaca di rumah mengakibatkan anak-anak tidak terbiasa menjadikan buku sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi. Kedua, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Teknologi yang semakin canggih ternyata turut meninggalkan budaya literasi di Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain gadget daripada membaca. Membaca menjadi terasa membosankan daripada bermain gadget. Teknologi yang semakin canggih juga diimbangi perkembangan media sosial yang semakin banyak seperti Facebook, YouTube, Instagram, atau Twitter memungkinkan adanya membaca berita palsu atau hoax. Sebetulnya berita hoax tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi. Teknologi yang semakin canggih seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan literasi. Ketiga, akses buku yang berkualitas. Akses buku yang berkualitas belum merata di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini mengakibatkan anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Keempat, kurangnya motivasi untuk membaca. Anak-anak di Indonesia belum memiliki motivasi membaca yang baik sejak dini. Mereka tidak tertarik untuk membaca buku selain buku pelajaran. Bagi anak-anak, membaca buku kurang menyenangkan dibandingkan dengan kegiatan bermain gadget, seperti bermain game,
dan TikTok. Orang tua tidak mengarahkan anaknya untuk membaca buku digital atau e-book yang juga terdapat di gadget. Padahal budaya literasi harus dibiasakan sejak kecil. Yang dipahami orang tua, literasi hanya sebatas kegiatan kalistung, yaitu baca, tulis, hitung saja. Padahal budaya literasi lebih luas dari itu. Orang tua bisa membacakan buku-buku cerita, kemudian membiasakan anak menulis kegiatan di buku harian. Hal ini dapat menumbuhkan budaya literasi pada anak. Kelima, generasi yang serba instan. Dari generasi 2000-an hingga milenial sekarang ini, kita dapat melihat perbedaan yang mendasar dari generasi dulu hingga generasi sekarang. Semakin lama generasi kita ini mengakibatkan segala sesuatunya serba cepat atau instan dan mulai tidak menghargai proses. Padahal membaca sebuah buku, baik dari yang tipis maupun yang tebal, semua membutuhkan proses membaca halaman per halaman, bab per bab harus kita lalui dan nikmati. Namun bagian proses membaca inilah yang sulit dilalui dan dinikmati oleh generasi milenial saat ini. Mereka malas melalui proses membaca tersebut, sehingga mereka lebih cenderung hanya melihat sinopsisnya tanpa mengetahui isi buku secara detail. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe video saya. Gerakan Literasi Nasional. Dalam upaya meningkatkan budaya literasi di masyarakat, pemerintah mencanangkan program Gerakan Literasi Nasional. Gerakan Literasi Nasional atau disingkat dengan GLN adalah induk gerakan literasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Fokus utama Gerakan Literasi Nasional meliputi literasi dasar yang terdiri 6 aspek, yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, budaya, dan kewargaan. Gerakan Literasi Nasional memiliki turunan program, yaitu Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Gerakan Literasi Nasional harus berkembang menjadi budaya sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21. Gerakan ini merupakan upaya untuk mensinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik untuk menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Cara meningkatkan kemampuan literasi anak. Pertama, budayakan membaca sejak kecil. Anak-anak harus dibiasakan membaca dari sejak dini. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak untuk gemar membaca melalui berbagai kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga lainnya di rumah. Menyediakan perpustakaan kecil keluarga akan membantu anak terbiasa akrab dengan buku saat berada di rumah. Membuat program wajib membaca dalam keluarga dapat diterapkan pada jam-jam tertentu sehingga anak akan terbiasa membaca buku. Kedua, peran sekolah yang sangat penting. Sekolah dapat melaksanakan berbagai terobosan untuk meningkatkan budaya literasi anak. Dimulai dari membentuk tim literasi sekolah yang melibatkan guru dan komite sekolah. Untuk membuat gerakan literasi sekolah, banyak hal yang dapat dilakukan sekolah, seperti membuat sudut baca di tiap kelas, membuat majalah dinding sekolah, dan menyediakan berbagai buku bacaan yang dapat menarik minat baca anak di sekolah. Sekolah-sekolah di Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan program pemerintah tentang budaya literasi anak. Yang ketiga, optimalkan peran perpustakaan. Memaksimalkan peran perpustakaan sangat penting untuk meningkatkan gerakan dan budaya literasi. Mengadakan perpustakaan keliling yang dapat menjangkau wilayah pelosok di Indonesia dapat menarik minat baca anak
untuk membaca buku di luar buku pelajaran sekolahnya. Keempat, membentuk komunitas baca. Komunitas baca merupakan kumpulan orang-orang yang gemar membaca. Komunitas dapat bermanfaat agar kita memiliki referensi terbaru seputar buku-buku yang ingin kita baca. Tips gemar membaca. Ingat 3M. M pertama, membaca apa saja yang kita sukai. M kedua, membaca kapan saja saat waktu luang yang kita punya. M ketiga, membaca di mana saja kita berada. Alhamdulillah, pembahasan tentang tema rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.